Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Bah, pokoknya saya mau susuk yang saya pasang ini nantinya bisa menaklukkan pria manapun, ucap seorang penyanyi biduan yang berusia 27 tahun yang bernama Naeli kepada seorang dukun yang bernama Bakuro. Kamu jangan khawatir, semua yang akan aku lakukan dijamin pasti akan ampuh, jawab Bakuro. Naeli ini akan memasang susuk pada wajahnya dan juga di beberapa bagian tubuhnya. Dia berharap supaya nanti saat manggung bisa dapat saweran banyak atau bisa disewa pria kaya. Karena memang Naeli ini selain menjadi biduan, dia juga ternyata seorang pemuas nafsu laki-laki hidung belang. Namun tidak semua diterimanya. Dia hanya menerima orang-orang tertentu saja yang berani membayar mahal dirinya. Saat itu, Bakuro pun mulai melakukan ritual malam itu juga. Mereka sudah masuk ke dalam ruangan ritual untuk memasang susuk pada bagian tubuh Naeli. Sebelum pasang susuk, Bakuro akan menjampi susuknya terlebih dahulu dengan ritual memasukkan kodam ke dalam susuk itu. Di dalam sebuah ruangan itu sudah ada kemenyan yang dibakar dan asap pun mengepul di dalam ruangan itu. Naeli merinding. Hingga sesaat kemudian Bakuro yang sedang berkomat kamit membacakan mantranya. Tiba-tiba datang hembusan angin kencang yang masuk ke ruangan tersebut. Sesaat kemudian terlihat ada sebuah asap hitam tebal yang kemudian berhenti di sampingnya Mbak Dukun. Perlahan asap tebal itu berubah menjadi wujud yang sangat menyeramkan sekali. Sosok tinggi besar dengan kedua mata merah menyala menatap tajam ke arah Naeli membuatnya ketakutan. Beberapa saat kemudian Bakuro kemudian mencoba berkomunikasi dengan sosok itu. Setelah selesai berkomunikasi, Bakuro kemudian mengolesi susuk itu dengan sebuah minyak, entah itu minyak apa. Ritual pun sudah selesai. Lalu Bakuro akan mulai memasang susuk itu pada wajah Naeli bagian pipi, kening, bibir, bahkan sampai ke bagian intimnya. Saat susuk sedang dipasang, dia merasakan perih pada saat itu. Setelah ini kamu harus melakukan ritual setiap malam Jumat Kliwon. Ritual apa, Mbah? Kamu harus makan kembang melati. Iya, Mbah, baik. Beberapa saat kemudian, akhirnya ritual pun sudah selesai. Naeli pun segera membayar jasanya dan kemudian beranjak pulang malam itu juga. Dia tahu tentang Bakuro dari temannya yang sesama biduan, namun beda tempat manggungnya. Dulu dia sudah pernah memasang susuk dan mungkin efeknya sudah mulai pudar. Makanya kini dia datang lagi ke dukun untuk memasang susuknya lagi. Dia pulang tengah malam sendirian dengan mobil miliknya melewati jalanan yang sangat sepi sekali serta gelap hanya dengan cahaya mobilnya sendiri. Saat itu tiba-tiba di tengah perjalanan dia mencium bau busuk yang menyeruak ke dalam hidungnya. Seketika Naeli merinding ketakutan karena dia merasa ada hembusan tiupan angin pada lehernya. Namun Naeli mencoba tidak memperdulikan hal itu dan dia segera mempercepat laju mobilnya karena berharap untuk cepat sampai di kosan. Beberapa saat kemudian dia pun akhirnya sampai di kosannya. Naeli langsung rehat di kasur membaringkan tubuhnya yang terasa sangat lelah. Tak berselang lama tiba-tiba saja HP-nya berdering. Ada panggilan masuk dan saat dilihat ternyata dari teman kerjanya. Saat itu dia pun langsung mengangkat telepon dari teman kerjanya tersebut. Katanya nanti besok malam ada jadwal manggung di sebuah desa dengan bayaran yang lumayan. Naeli pun mengiyakan dan dia memutuskan untuk langsung tidur karena sudah lelah. Besok malam ada jadwal manggung di desa lain, gimana mau nggak? Bayarannya gimana? Lumayan gede. Ya udah oke, nanti aku berangkat. Singkat cerita, sore pukul 4 dia langsung segera mandi dan dandan karena dia akan dijemput oleh rekan kerjanya itu. Temannya itu cowok dan udah kerja lama bareng dengan Naeli, namanya Teddy. Dan tak berselang lama Teddy pun datang ke kosannya si Naeli. Li,
Iya bentar, jawab Naeli yang saat itu sedang dandan. Karena pintu rumahnya itu tidak ditutup, jadi Teddy langsung masuk ke dalam ruang tamu menunggu Naeli. Beberapa saat kemudian, Naeli pun sudah siap dengan segala perlengkapannya. Gimana Li, udah siap? Sudah yuk, maaf ya nunggu lama. Enggak kok, aman. Saat itu mereka berdua pun langsung berangkat menuju ke tempat lokasi dengan mobilnya. Dan setibanya di lokasi, ternyata itu adalah acara pernikahan dan Naeli sama Teddy disuruh untuk makan terlebih dahulu. Dan malam harinya tepat pukul 7 malam, Naeli pun mulai tampil ke panggung. Semua pengunjung terutama para pria-pria yang melihatnya itu langsung menatap Naeli tanpa berkedip. Mereka seperti terhipnotis oleh efek susuk yang dipasang oleh Naeli. Di mata mereka, dia ini kelihatan cantik sekali dengan tubuh yang molek dan menggoda serta berisi. Sungguh benar-benar idaman para lelaki hidung belang yang kala itu tidak berkedip menatapnya. Saweran pun ramai sekali malam itu, dari uang 5 ribuan, bahkan sampai uang 100 ribuan, Naeli terima. Sungguh benar-benar meriah acara malam itu. Parahnya lagi, si pengantin pria sempat melongo melihat Naeli, hingga akhirnya dia langsung ditabok oleh si pengantin wanita dan disuruh untuk masuk ke dalam rumah. Ada-ada saja. Hingga acara pun selesai pukul 10 malam. Kala itu, Naeli langsung diantarkan Teddy pulang. Namun sebelum pulang, ternyata Teddy ngajak makan malam dulu di sebuah kafe yang masih buka sampai malam hari. Li, kita cari makan dulu yuk. Ya udah yuk, aku juga lapar nih. Di perjalanan mencari makan, saat itu tiba-tiba Naeli merasa ada yang meniup di bagian lehernya membuat dia merinding. Dia sampai mengusap lehernya membuat Teddy sampai keheranan. Kamu kenapa, Li? Gak apa-apa kok, dingin aja. Yakin? Iya, udah kita nyari makan aja yuk, buruan, keburu tutup. Sesaat kemudian, Naeli mencium bau busuk yang menyengat ke dalam hidungnya. Dia mencoba mengendus-ngendus dan menoleh ke belakang. Ketika dirinya menoleh, dia terkejut. Di jok belakang sudah ada sosok tinggi besar hitam yang sangat menyeramkan. Kedua matanya merah menyala menatap tajam ke arah Naeli. Sontak dia langsung terdiam kaku, tidak bisa teriak. Namun setelahnya sosok itu langsung menghilang begitu saja dan Naeli sudah bisa bergerak seperti semula lagi. Li, kamu nyari apa sih? Enggak. Ini tadi aku nyari parfum aku. Dia beralasan mencari parfum yang diletakkan di dalam tas dan dia taruh di belakang. Dan beberapa saat kemudian, mereka pun sampai di sebuah kafe dan Naeli mencoba melupakan kejadian tadi. Saat itu mereka akhirnya makan terlebih dahulu. Dan selesai makan, Teddy ngajak Naeli untuk check-in di hotel. Naeli pun tidak menolak karena memang bukan hanya sekali ini. Dia sudah berkali-kali melakukan hubungan intim dengan Teddy, padahal mereka bukan suami istri. Naeli pun mau-mau saja karena Teddy itu selalu memberi apa yang Naeli mau, bahkan sering membelikan sesuatu. Dan usai berhubungan pun Teddy selalu ngasih uang sama Naeli. Malam itu pun mereka bergumul di dalam hotel dengan mesra sampai pagi hari. Dan pagi harinya, usai terbangun, Naeli langsung diantar pulang ke kosannya dan langsung tidur istirahat. Dia capek karena manggung semalam dan malah lanjut check-in ke hotel dengan si Teddy. Hingga pagi itu Naeli langsung tidur pulas di kasurnya. Singkat cerita, Naeli yang pasang susuk, dia biasanya setiap malam tertentu dia akan melakukan sebuah ritual, yakni menyalakan sebuah dupa dan memakan beberapa biji bunga melati. Itu semua dia lakukan atas perintah dari Mbah Kuro. Katanya biar efek susuk itu awet dan ampuh. Naeli ini sudah menjalani karirnya itu selama 2 tahun. Dari awal dulu dia merantau dari desa karena dia berasal dari keluarga yang ekonominya sangat rendah. Dia pergi mencari pekerjaan di kota. Namun di kota dia sial. Pernah bekerja di sebuah pabrik belum ada 1 tahun dia dikeluarkan karena ada pengurangan karyawan. Hingga dia sempat lontang-lantung dalam beberapa bulan. Hingga akhirnya ketemulah dia dengan Teddy dan kemudian ditawarin untuk nyanyi jadi biduan. Karena kebetulan suara Naeli itu sangat bagus. Cuma kala itu wajahnya masih standar saja.
Awalnya saat itu sepi dan tidak ada yang minat dengan Naeli. Hanya suara indahnya saja yang mereka minati. Namun usai dia ditawari pasang susuk oleh rekan kerjanya yang ditemuinya kala itu secara tidak sengaja. Dan semenjak itulah karir Naeli langsung melejit. Sampai pada akhirnya Naeli pun terjun juga melayani om-om berduit dan bisa punya uang banyak karena semua yang ditempuhnya tersebut. Meskipun sebenarnya dia tahu bahwa itu tidak benar. Dan semenjak itulah Naeli sudah tidak perawan lagi. Dia sudah tergila-gila dengan harta dan akan melakukan apapun demi uang. Singkat cerita, keesokan harinya Naeli dapat panggilan job lagi untuk mengisi di sebuah acara perusahaan di hotel. Katanya acara itu bakal mewah dan megah sekali. Naeli pun setuju-setuju saja, asal itu bisa mendapatkan cuan. Dan ketika waktu senggang, dia biasanya pergi ke mall untuk shopping baju-baju baru untuk manggung dan sehari-harinya. Tapi semenjak dia punya banyak uang, Naeli hanya kirim uang ke kampung saja namun tidak pernah pulang. Dia beralasan sibuk di kota. Padahal di kampungnya itu, dia punya seorang ibu yang sudah berumur dan seorang adik yang masih duduk di bangku SMP. Pernah saat itu, Naeli diminta ibunya untuk pulang, tapi dia selalu beralasan dan akhirnya menolak. Keesokan harinya, Naeli pun dijemput lagi oleh Teddy untuk pergi ke lokasi seperti biasanya dengan menggunakan mobil Teddy. Setelahnya mereka segera berangkat ke hotel tempat acara itu diselenggarakan. Dan sesampainya di sana, memang benar acaranya sangat mewah banget. Naeli tampil seksi kala itu dengan baju yang ketat, terlihat lekuk tubuhnya membuat bapak-bapak kantoran melongo melihatnya. Dia tampil sangat mempesona kala itu. Sampai acara pun tak terasa sudah selesai sampai jam 3 sore karena tadi acaranya itu dimulai pukul 11 siang. Waktu itu Naeli dan Teddy sedang duduk makan snack terlebih dahulu sekalian istirahat. Tiba-tiba saja mereka dihampiri oleh seorang om-om yang nampak beruang. Dan ternyata dialah pemilik perusahaan tersebut. Namanya Pak Wawan. Dia pun berbahasa basi dan kenalan dengan Naeli serta Teddy. Kemudian Pak Wawan tanpa merasa malu langsung meminta nomor HP-nya Naeli. Barangkali ada jobnya lagi dan Naeli pun memberikannya. "Li, saya boleh minta nomor HP kamu? Ya siapa tahu nanti saya bisa pakai jasa kamu buat manggung lagi di acara keluarga saya atau acara apapun itu." "Oh iya boleh Pak, ini kartu nama saya." Naeli memberikan kartu nama yang di sana sudah tertera nomor HP-nya serta alamat rumahnya. "Makasih ya." Sebenarnya Teddy tahu kemana arah pembicaraan mereka. Pasti Pak Wawan akan BO Naeli nantinya. Teddy tidak kaget karena memang dia juga tahu Naeli tidak hanya melayaninya, namun dia juga sudah tidur berkali-kali dengan om-om berduit lainnya. Jadi Teddy tidak masalah, toh dia juga masih bisa tidur bareng sama Naeli. Namun entah kenapa dia merasa beda kali ini. Teddy merasa akan ada sesuatu yang bakalan terjadi dan seolah dia tidak senang dengan Pak Wawan. Acara pun selesai dan Naeli langsung minta diantarkan pulang saja malam itu ke kosannya. Teddy pun hanya nurut saja. Teddy langsung pulang ke rumah usai nganterin Naeli. BTW, Teddy ini bekerja di sebuah perusahaan jadi seorang HRD. Namun dia tetap kalah kaya jika dibandingkan dengan Pak Wawan. Malamnya, Pak Wawan langsung mengirimkan chat kepada Naeli dan mengajaknya ketemuan besok malam. Naeli yang sudah paham arahnya akan kemana, dia pun mau-mau saja. Karena pasti nanti dia akan dibayar mahal. Apalagi dia tahu Pak Wawan pemilik perusahaan besar itu. "Halo Li, besok malam ada acara nggak? Kalau nggak ada acara, bisa nggak ketemuan?" "Kebetulan nggak ada acara Pak." "Iya boleh di mana?" "Nanti saya jemput kamu aja ke kosan ya." "Iya Pak, siap." Padahal Pak Wawan sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Istrinya bernama Bumia, sedangkan anaknya bernama Tasya. Pak Wawan itu sudah berumur kepala 3 hampir sampai 4. Dan singkat cerita, esok malamnya Pak Wawan pun menjemput Naeli ke kosan dan mereka kencan buta terlebih dahulu malam itu. Mereka pergi ke mall mengajak Naeli shopping apa yang dia mau dan setelahnya mereka akan makan malam bersama. "Kamu mau belanja apa saja tinggal ambil aja ya, terserah. Nanti aku bayarin semuanya.
ucap Pak Wawan. Yakin Pak? Yakin dong, apa sih yang gak buat kamu? Makasih ya Pak. Saat itu Naili pun sangat senang sekali dan dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk mengambil baju-baju yang mahal dengan jumlah yang banyak. Pada akhirnya mereka setelah pergi ke mall dan ke kafe yang mereka langsung mampir ke hotel untuk melakukan hubungan intim tanpa sepengetahuan Bumia. Malam itu ternyata Pak Wawan beralasan ada urusan kantor dan tidak bisa pulang malam itu. Bumia pun percaya saja dengan ucapan suaminya. Dan sesampainya di hotel, Naili dan Pak Wawan langsung bergumul melakukan hubungan terlarang dengan mesra di hotel bintang 5 yang sudah di-booking oleh Pak Wawan. Pak Wawan malam itu sangat puas banget karena bisa menikmati tubuh Naili yang seksi dan sintal. Pak Wawan juga tidak lupa memberikan uang untuk Naili. Kemudian mereka tertidur di hotel sampai pagi hari. Makasih ya Li, kamu sudah membuat aku puas. Sama-sama Pak, Bapak juga banyak banget ngasih uang sama aku. Makasih ya Pak. Pokoknya nanti kalau aku ajak ketemuan, kamu mau kan? Iya pasti mau dong Pak. Singkat cerita, Naili dan Pak Wawan kini sering banget ketemuan dan mereka sering sekali check-in di hotel berkali-kali. Bahkan sikap Naili kepada Teddy akhir-akhir ini menjadi berubah, sudah tidak seperti dulu lagi. Naili sering menolak Teddy saat diajak untuk melakukan hubungan. Teddy pun akhirnya kesal karena dia tahu pasti Naili sering banget melakukan hubungan dengan Pak Wawan di hotel, sedangkan dirinya kini tidak pernah mendapatkan jatah. Begitu juga sikapnya Pak Wawan kepada Bumia. Dia jarang banget di rumah dan terkesan cuek kepada istrinya sendiri. Bumia sempat curiga kalau suaminya itu telah selingkuh di luar sana. Namun Bumia tidak berani menuduh karena belum punya bukti kuat. Hingga suatu hari Pak Wawan beralasan ada meeting di kantor. Sedangkan Bumia ditemani dengan anaknya yang sudah dewasa yaitu Tasya. Mereka pergi ke mall untuk membeli baju. Saat itu mereka tidak sengaja melihat Pak Wawan sedang gandengan tangan dengan wanita lain yakni Naili. Pak Wawan terlihat menyamar dengan menggunakan sebuah topi dan masker. Namun Bumia mengenali pakaian yang dikenakan Pak Wawan. Tasya, itu kayak ayah kamu ya? Iya Bu, itu kan bajunya ayah. Iya kamu bener, kok dia sama perempuan lain? Wah gak bener nih ayahmu Sya, ibu mau labrak mereka. Iya Bu, nanti aku rekamin biar jadi bukti. Saat itu Bumia langsung menghampiri dan menarik paksa topi Pak Wawan dan langsung merabraknya. Oh, ternyata ini kenapa akhir-akhir ini kamu jarang di rumah. Ternyata kamu lebih milih pergi sama wanita murahan seperti ini, ucap Bumia. Maksud kamu apa bilang aku murahan? Ketus Naili. Ya memang Anda murah, mau merebut suami orang, timbal Bumia. Seketika saat itu akhirnya Naili terdiam dan tidak menjawab karena dia juga malu dilihat banyak orang. Salah aku apa Mas? Kenapa kamu tega nyelingkuhin aku? Ucap Bumia. Kamu jangan bikin malu aku. Kamu malu? Kok selingkuh kamu gak malu? Sedangkan Tasya langsung merekam adegan itu untuk dilaporkan ke mertuanya Pak Wawan sebagai barang bukti. Dan kejadian itu membuat suasana mall semakin ramai. Bumia nangis karena telah dikhianati suaminya sendiri. Sedangkan Tasya yang tidak terima dengan pelakor tidak tahu diri itu, tiba-tiba saja dia langsung menampar pipi Naili dengan keras sehingga semakin gadulah di mall. Banyak yang melihat, bahkan ada yang sampai merekam aksi mereka. Dasar pelakor, tidak tahu malu, tidak tahu diri, ucap Tasya kepada Naili yang sudah sangat geram sekali. Semua orang langsung melihat aksi itu dan direkam untuk disebarkan ke media sosial. Hingga akhirnya Naili pun mutusin pergi dan pulang sendiri waktu itu. Dia ngambek, sementara Pak Wawan ditarik paksa untuk pulang saat itu juga ke rumah. Dan setibanya di rumah, Pak Wawan langsung disidang habis-habisan sama Bumia dan juga mertuanya. Karena sebenarnya perusahaan yang dipimpinnya itu adalah penerusan dari bapak mertuanya. Dan Pak Wawan diminta untuk mengelola perusahaan itu. Dan dia diancam akan dipecat jadi menantu jika tidak mau berubah.
Akhirnya terpaksalah Pak Wawan nurut dan bertobat tidak akan selingkuh lagi. Kamu berani-beraninya selingkuhin anak saya. Dasar menantu tidak tahu untung. Kamu itu sudah punya anak istri, ingat. Kalau kamu tidak mau berubah dan seperti ini terus, maka kamu akan Bapak pecat jadi menantu dan perusahaan itu akan Bapak ambil alihkan kepada adiknya Mia saja. Ancam bapak mertuanya. Iya Pak, saya minta maaf. Saya hilaf Pak. Saya janji tidak akan mengulangi lagi dan saya akan setia kepada Mia. Awas saja ya kalau kamu sampai mengulangi kesalahan lagi. Iya Pak. Tidak lupa juga saat itu Pak Wawan langsung meminta maaf kepada Bu Mia yang terlihat sedang menangis terseduh karena telah dikhianati. Bu, ayah minta maaf ya. Ayah janji gak akan mengulangi lagi. Ayah hilaf. Baik ya, Ibu sudah maafin ayah. Tapi ayah janji jangan mengulangi lagi ya. Iya Bu, ayah janji. Namun kala itu Bu Mia masih tidak terima dengan Naeli karena dirinya bulan-bulan ini suaminya jarang di rumah dan sering cuek dengan Bu Mia dan juga anaknya. Bu Mia juga tidak ingin istri-istri orang lain akan mengalami apa yang dirasakannya jika sampai Naeli menggoda laki-laki lain yang sudah bersuami. Bu Mia pun berniat datang ke dukun. Dia tahu dukun itu rekomendasi dari temannya. Dukun itu bernama Mbah Saryo. Dukun yang akan didatangi oleh Bu Mia itu beda dengan dukun yang waktu didatangi oleh Naeli. Malam itu pun, Bu Mia pergi sendirian dengan mobilnya menuju ke rumah dukun tersebut. Perjalanan yang dia tempuh cukup jauh, menempuh waktu beberapa jam. Namun Bu Mia bertekad pula tetap mendatangi dukun itu walaupun tetap jauh. Hingga beberapa saat kemudian, Bu Mia pun akhirnya sampai juga di rumahnya Mbah Saryo. Bu Mia langsung segera menyambangi rumahnya dan langsung disuruh masuk ketika disambut Mbah Saryo. Kemudian Bu Mia langsung menjelaskan maksud kedatangannya. Bah, saya mau kirim santet kepada seseorang dan saya ingin buat dia supaya kapok bah, tapi jangan sampai berlebihan ataupun mati. Mbah Saryo mangguk-mangguk mendengarkan penjelasan Bu Mia sembari menghisap batang rokok. Apakah kamu sudah membawa fotonya? Sudah mbah, ini. Bu Mia mendapatkan foto Naeli itu dari sosial media yang sudah Bu Mia cari dan foto itu langsung dicetak. Saat Mbah Saryo memperhatikan foto Naeli sejenak, kemudian dia mengatakan kepada Bu Mia kalau Naeli ini juga pasang susuk. Setelah saya amati, ternyata dia juga pasang susuk. Bu Mia pun terkejut mendengar hal itu. Dan saat itu dia minta kepada Mbah Saryo supaya susuk Naeli itu tidak efektif lagi. Kalau gitu saya mau supaya nanti susuk itu tidak ampuh lagi mbah. Kemudian Mbah Saryo dan Bu Mia pun langsung melakukan ritual di dalam ruangan khusus. Mbah Saryo langsung berkomat-kamit membacakan sebuah mantra di hadapan kemenyan yang sudah menyala. Dan saat itu Mbah Saryo memanggil demiknya untuk nanti sosok yang akan dikirim untuk meneror Naeli dan membuat efek susuknya tidak bekerja. Hembusan angin kencang datang masuk ke dalam ruangan ritual membuat Bu Mia merinding ketakutan. Dan saat itu tiba-tiba muncullah sosok yang sangat menyeramkan sekali berada di hadapannya Bu Mia. Bu Mia pun ketakutan ketika melihat sosok itu. Mbah Saryo langsung menyuruh sosok itu untuk melakukan apa yang akan diperintahnya. Kemudian Mbah Saryo mengambil sebuah boneka pocongan yang kemudian boneka pocongan itu diasapkan di atas asap kemenyan yang menyala dan ditaburi sebuah bubuk entah apa yang baunya busuk sekali berwarna merah. Bu Mia yang melihat itu merinding, tapi dia ingin membuat Naeli itu kapok dan jera karena dia sudah sangat sakit hati. Beberapa saat kemudian ritual pun sudah selesai dan Bu Mia langsung membayar maharnya kepada Mbah Saryo dan langsung pamit pulang. Singkat cerita, semenjak itu Pak Wawan sudah tidak berani lagi untuk selingkuh. Selesai kerja, dia selalu langsung pulang ke rumah dan kumpul dengan keluarga. Untungnya istri dan mertuanya mau memaafkan Pak Wawan asal dia mau berubah. Sementara di sisi lain, Naeli yang sedang tiduran di kasurnya, dia teringat dengan Teddy. Dan saat itu dia kesal karena Pak Wawan sudah tidak lagi menemuinya semenjak dilabrak hari itu. Jadi Naeli tidak ada pemasukan tambahan lagi.
Saat itu dia pun mendadak menghubungi Teddy, namun ternyata tidak diangkat, membuat Naili semakin kesal malam itu. Naili sebenarnya tahu kenapa Teddy kesal karena dia tidak dapat jatah darinya. Akhirnya malam itu pun Naili bersedih sendirian di dalam kosannya. Karena lelah dan capek, akhirnya Naili pun tertidur dan di dalam tidurnya itu, dia bermimpi didatangi oleh sosok wanita bergaun hitam berwajah seram. Sosok itu mendekat ke arah Naili dan membekap wajah Naili dengan tangannya itu yang penuh dengan darah. Naili ketakutan dan teriak di dalam mimpinya itu. Tubuhnya terasa kaku sekali, gak bisa digerakkan. Setelahnya sosok itu menyemburkan napasnya ke wajah Naili dan terciumlah bau busuk dari mulut sosok itu. Saat itu Naili pun langsung terperanjat bangun dari tidurnya dan langsung terduduk sejenak. Napasnya masih tidak beraturan. Tubuhnya basah dengan keringat dan buru-buru dia pergi ke dapur untuk mengambil air minum. Saat itu dia belum sadar kalau susuknya sudah tidak ngaruh lagi akibat kiriman dari Bumia. Ketika dia sedang berjalan menuju ke dapur, dia dikejutkan sekelebat bayangan hitam yang melintas membuatnya terperanjat dan dia langsung merinding karena mencium bau busuk serta ada hembusan angin kencang yang masuk. Namun setelahnya Naili mencoba tidak memperdulikan hal itu dan segera mengambil air minum ke dapur. Sesampainya di dapur, tiba-tiba saja dia mendengar ada suara yang mengetuk pintu kosannya dari depan. Dia pun buru-buru untuk membukakan pintunya. Namun saat pintu rumahnya dibuka, betapa terkejutnya Naili ketika melihat di sana ada sosok wanita dengan menggunakan gaun hitam berdiri di depan pintu. Wajahnya sangat menyeramkan dan sosok itu sama seperti yang ada di dalam mimpinya tadi. Seketika tubuhnya langsung kaku tidak bisa digerakkan dan mulutnya terasa terkunci tak bisa berteriak. Kemudian karena tak kuat melihat sosok itu, akhirnya Naili pun ambruk pingsan di depan pintu sampai pagi hari. Keesokan paginya, dia pun terbangun dengan sendirinya dan langsung kembali ke kamar karena masih merasa pusing. Dia pun lanjut istirahat karena belum ada job manggung. Saat itu dia merasakan sakit sekali pada bagian kepalanya dan merasa gatal pada bagian wajah sampai dia garuk-garuk. Singkat cerita, Naili kini jadi sering diteror oleh sosok-sosok yang menyeramkan. Tidak hanya sekali, bahkan setiap malamnya dia selalu mendapat teror. Dia pun menjadi ketakutan dan stres. Bahkan kini Naili dia sudah tidak sepopuler dulu lagi dan juga dia tidak pernah mendapatkan orderan BO lagi. Dan malam itu, Naili akan berias wajah sebelum tidur. Seperti biasa, dia menggunakan krim malam. Namun dia terkejut karena wajahnya ternyata dipenuhi dengan bintik-bintik merah yang gatal sekali. Dia terkejut dan teriak melihat wajahnya sendiri karena tidak menyangka wajahnya yang dulunya cantik kini menjadi buruk rupa. Namun saat itu Naili mengira kalau itu adalah efek pemakaian susuk dan nantinya yang akan membuat tambah lebih cantik, padahal tidak. Kenapa wajahku jadi gini? Apakah ini mungkin efek dari susuk yang kupasang kemarin? Dan saat dia sedang melihat bintik-bintik wajahnya di kaca, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan bayangan hitam yang melintas di belakang tubuhnya membuat Naili terperanjat. Dan saat itu, dia mencium bau busuk yang sangat menyeruak masuk ke dalam hidungnya. Seketika bulu kudungnya merinding semua. Tapi setelahnya dia mencoba tidak memperdulikan hal itu dan dia berniat pergi ke kamar mandi untuk cuci muka dulu baru pakai krim karena tadi lupa. Dia kemudian beranjak menuju ke kamar mandi. Akan tetapi, saat dia berjalan menuju ke kamar mandi, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan jendela kosannya yang menggebrek sendiri. Sontak dia kaget, tapi dia pikir itu hanya angin. Beberapa saat kemudian, setelah dari kamar mandi, dia kembali lagi ke kamar. Tiba di kamar, sontak terkejutlah dirinya ketika melihat di pojok kamarnya itu sudah ada sosok pocong yang menyeramkan berdiri tepat di sana dengan wajah hancur yang berwarna hitam penuh dengan darah. Seketika tubuhnya langsung kaku dengan kedua mata terbelalak dan akhirnya dia pun ambruk pingsan lagi. Esok paginya, Naili tersadar dan kedua matanya perlahan-lahan terbuka.
Tiba-tiba saja HP-nya berdering dan segera Naili mengangkat telepon itu yang ternyata ada tawaran job magang di sebuah desa, acara pernikahan, dan itu nanti malam. Karena sudah lama sekali dia tidak pernah manggung, akhirnya dia pun menerima tawaran manggung nyanyi hari ini. Malam hari pun tiba, Naili bersiap-siap akan berangkat untuk manggung, namun kali ini dia bingung karena wajahnya penuh dengan bintik-bintik merah. Dan dia mencoba menutupi wajahnya dengan bedak yang sangat tebal, namun masih tetap saja ada bintik di wajahnya, masih tetap terlihat. Akhirnya Naili terpaksa manggung dengan keadaan wajahnya seperti itu, penuh dengan bintik-bintik merah. Saat dia tampil manggung, semua pria-pria yang menonton Naili semuanya tidak bersemangat dan bahkan tidak ada yang joget karena malas, tidak tertarik, bahkan tidak ada yang menyawernya. Saat itu tiba-tiba saja Naili sedang manggung dikejutkan dengan sosok wanita bergaun hitam yang sangat menyeramkan berdiri di antara penonton, membuat Naili tidak fokus dan suaranya jadi fals, membuat semuanya jadi bersorak, meminta Naili untuk turun dari panggung saja. Saat itu akhirnya karena sudah malu, Naili pun turun panggung dan dia masih berdegup kencang jantungnya dan napasnya masih tidak beraturan. Akhirnya Naili memutuskan untuk pulang ke rumah langsung. Dia benar-benar stres karena diteror sosok-sosok menyeramkan. Bahkan sesampainya di rumah, tiba-tiba bintik-bintik merah yang ada pada wajahnya itu terasa perih dan sakit sekali. Bahkan dia garu-garu sampai akhirnya mengeluarkan darah dan juga nanah yang baunya sangat busuk sekali. Sesaat kemudian Naili dikejutkan dengan suara wanita yang memanggil namanya. Sontak dia langsung merinding dan kaget. Dia mengedarkan pandangannya ke sekeliling kamar, namun tidak melihat apapun. Segera dia menenggelamkan tubuhnya di balik selimut karena ketakutan. Namun dia tidak bisa tidur malam itu karena merasakan gatal sekali pada wajahnya. Ingin rasanya dia garuk terus-menerus. Saat itu tiba-tiba saja hembusan angin kencang masuk ke dalam kamarnya disertai dengan bau busuk yang menyeruak masuk ke dalam hidung. Terdengar ada suara yang mengetuk pintu jendela. Karena penasaran, dia pun langsung bangkit untuk melihat. Namun saat dia melihat ke balik jendela, betapa terkejutnya ia ketika melihat di sana ada sosok wanita yang berbaju warna hitam. Wajahnya sangat menyeramkan. Segera Naili langsung menutup kembali jendela itu dan dia masih terasa tidak beraturan sekali napasnya. Singkat cerita, suatu hari Naili mendapatkan orderan dari salah satu bapak-bapak tua yang punya uang banyak menyewanya untuk memuaskan nafsunya. Dan saat itu Naili pun mengiyakan karena dia sudah tidak mendapatkan job atau orderan lagi. Dan kebetulan sekarang mendapatkan orderan jadi dia tidak menyia-nyiakannya. Mereka akan ketemuan langsung di hotel. Dan sesampainya di hotel, bapak-bapak itu mau saja walaupun wajahnya Naili sudah tidak cantik dan mulus seperti dulu lagi. Karena dia melihat tubuhnya Naili masih sangat seksi dan bisa memuaskannya. Akhirnya mereka akan melakukan hubungan seperti biasanya. Dan saat itu ketika mereka sedang melakukan hubungan, tiba-tiba saja bapak-bapak itu ketakutan. Karena Naili seketika berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan sekali. Sontak bapak itu langsung melepaskan Naili dan segera pergi begitu saja. Naili pun merasa bingung karena mereka masih nanggung di posisi yang nikmat. Seketika langsung dilepas begitu saja dan ditinggal pergi tanpa alasan apapun. Akhirnya Naili juga langsung siap-siap untuk pulang. Namun saat dia mencoba ngaca terlebih dahulu di kamar mandi, betapa terkejutnya ia karena wajahnya sangat buruk sekali. Semua bintik merah berubah menjadi membesar dan bernanah serta baunya busuk sekali. Dia pun langsung teriak. Dan saat itu dia melihat di belakang tubuhnya ada sosok wanita yang sangat menyeramkan sekali. Sosok itu sama seperti yang ada di dalam mimpinya. Namun ketika Naili membalikkan badannya ke belakang, ternyata tidak ada apapun di sana. Dia pun segera bergegas pulang ke rumah malam itu juga. Dia benar-benar stres karena diteror sosok-sosok menyeramkan. Hingga karena Naili tidak kuat dengan teror-teror itu, dia pun berniat akan pergi ke rumahnya Bakuro untuk melepas semua susuknya itu. Saat di kosan malam itu dia tidak bisa tertidur karena merasa gatal sekali.
Waktu itu tiba-tiba saja Naili ingin buang air kecil. Dia pun beranjak pergi ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi, tiba-tiba saja dia mendengar ada suara yang mengetuk pintu kamar mandinya. Sontak Naili terperanjat dan kaget. Dia pun ketakutan karena di kosan itu dia tinggal hanya seorang diri. Tapi mengapa tiba-tiba saja ada yang mengetuk pintu kamar mandinya? Sungguh aneh. Dan saat itu dia tidak berani untuk keluar dari dalam kamar karena takut. Akhirnya dia pun mendekam sampai aman. Terdengar juga suara langkah kaki di balik pintu kamar mandi. Semakin gemetaranlah Naili mendengar itu. Hingga setelah beberapa saat dia di dalam kamar mandi, suara itu sudah tidak terdengar lagi. Segeralah dia beranjak untuk keluar dari dalam kamar mandi. Namun saat pintunya dibuka, dia terkejut ketika melihat di depan pintu sudah ada sosok yang sangat menyeramkan sekali. Sosok wanita dengan gaun hitam dan wajahnya yang sangat hancur sekali. Seketika Naili langsung teriak, tubuhnya kaku, tidak bisa digerakkan, dan Naili pun akhirnya ambruk pingsan saat itu. Keesokan harinya, Naili pun pergi ke rumahnya Bakuro untuk melepas susuknya yang ada pada tubuhnya. Dia pergi naik bus menuju ke rumahnya Bakuro, dan sesampainya di sana, Bakuro langsung melakukan ritual untuk melepaskan semua susuk yang telah dipasang pada tubuhnya. Saat sedang dilepas susuk itu, tiba-tiba saja ada hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan itu, dan Naili melihat ada banyak sekali sosok-sosok yang menyeramkan menampakkan wujudnya di hadapan Naili. Naili pun teriak kesakitan karena susuk yang ada di tubuhnya itu dilepas terasa sangat sakit sekali. Beberapa saat kemudian, akhirnya Naili pun sudah terlepas dari susuk-susuk yang dipasangnya waktu itu. Dan sekarang wajah Naili berubah seperti dulu lagi. Wajahnya standar, tidak wah-wah banget. Namun bintik-bintik yang ada di wajahnya itu masih belum hilang. Bahkan kala itu, Naili dapat kabar dari temannya yang dulu manggung bareng kalau Teddy udah mau menikah dengan pasangan yang didapatkan baru-baru ini. Saat itu tambah sudah tidak ada harapan lagi bagi Naili, dan akhirnya Naili memilih untuk pulang kampung. Dia meninggalkan kota dengan membawa semua perlengkapannya dan mungkin akan berada di kampung terus. Hingga setibanya di rumah, Naili langsung meminta maaf kepada orang tuanya dan dia menjelaskan semuanya. Bu, maafin aku ya bu. Aku selama ini banyak salah sama ibu. Iya Nduk, ibu juga sudah maafin kamu. Alhamdulillah, akhirnya kamu mau pulang juga nak. Setelah bertahun-tahun kamu belum pulang. Bu, aku banyak dosanya bu. Aku di kota jadi anak yang gak bener bu. Maksud kamu apa Nduk? Aku kerjanya melayani para lelaki-laki bu, sama jadi penyanyi dangdut. Aku juga selama ini pasang susuk bu, makanya wajah aku seperti ini. Aku selalu diteror sosok menyeramkan. Astagfirullahaladzim Nduk, kenapa kamu melakukan hal itu? Aku mau taubat bu, aku takut. Syukurlah kalau kamu bertaubat Nduk. Namun meskipun kini berada di rumahnya sendiri, sekarang Naili pun masih tetap diteror oleh sosok menyeramkan. Dan di kampung Naili hanya di dalam rumah saja, tidak berani keluar rumah karena dia malu dengan wajahnya yang hancur banget itu. Paling keluar kalau malam itu pun cuma duduk di depan teras rumah saja. Malam itu Naili yang sedang duduk di depan teras sambil mainan HP, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan sebuah bayangan hitam yang melintas. Dan saat itu Naili sontak terperanjat. Pandangan Naili tertuju pada sebuah pohon yang ada di depan rumahnya. Di sana ada sosok wanita berbaju putih dengan rambut panjang tergerai. Saat Naili menoleh ke arah sosok itu, kuntilanak itu tiba-tiba saja menoleh ke arahnya dengan wajah yang sangat menakutkan. Seketika Naili langsung teriak dan pingsan karena tidak kuat melihat sosok itu. Ibunya yang mendengar teriakan Naili pun segera menghampiri ke depan teras rumah. Ya Allah, Naili. Saat itu Naili pun langsung diangkat masuk ke dalam rumah oleh ibu dan juga adiknya. Di dalam pingsannya itu Naili bermimpi lagi berada di sebuah kuburan dan saat itu sangat gelap sekali. Di sana dia dikejar-kejar oleh sosok pocong yang sangat menyeramkan.
Sampai akhirnya Naili tidak melihat ada gundukan tanah dan dia ambruk terjatuh di sana. Hingga beberapa saat kemudian akhirnya Naili pun tersadar. Dia masih dalam keadaan pusing karena kepalanya tadi terbentur lantai cukup keras. Kamu kenapa, Dok? Kok bisa pingsan? Namun Naili saat ditanya hanya diam saja, tidak menjawab. Ibunya langsung memberikan air putih supaya Naili lebih tenang. Dan di lain hari, saat sore hari, Naili yang sedang mandi di dalam kamar mandi yang ada di belakang rumahnya. Tiba-tiba saja dia merinding karena ada angin yang masuk ke dalam kamar mandi membuat bulu kudungnya merinding ketakutan. Saat itu juga dia mendengar ada suara wanita yang menyindan dengan suara yang merdu membuatnya semakin merinding. Suara siapa itu? Kok nyinden? Karena takut dia pun segera mempercepat mandinya. Seketika dia melihat ada bayangan hitam yang masuk ke dalam kamar mandinya. Dan saat Naili lihat ke atas kamar mandi, dia melihat ada sebuah rambut bergelantung di atas. Sesaat kemudian rambut itu memutar yang ternyata ada kepala sosok wanita yang sangat mengerikan sekali. Sontak saat itu Naili langsung lari kabur dari dalam kamar mandi karena ketakutan. Dia berlari sambil berteriak dan napasnya tidak beraturan. Kamu kenapa, Dok? Tanya ibunya yang heran ketika melihat anaknya berlari ketakutan. Namun ia belum menjawab karena masih mencoba mengatur napasnya. Singkat cerita, hari demi hari Naili jadi semakin seperti orang gila yang selalu teriak sendiri. Dan dia juga sering melamun, menangis dan kadang tertawa sendiri. Ibunya yang tidak tega akhirnya memanggilkan seorang ustadz dan meminta untuk membimbing Naili agar dia bertaubat serta menyembuhkannya. Saat itu Ustadz Zaki datang ke rumah Naili untuk meruqyah Naili. Namun Naili ketakutan saat melihat kedatangan Ustadz Zaki. Sementara di sisi lain, Bumia yang sudah tahu soal Naili yang sudah nggak di situ lagi, dia pun mendatangi Mbah Saryo dan bilang untuk melepas santet yang dikirimkan kepada Naili. Jadi saat itu Ustadz Zaki lebih mudah dalam meruqyah Naili karena di sana Bumia meminta melepas santet yang telah dikirimkannya. Ustadz Zaki hanya membersihkan ilmu hitam yang menempel di tubuh Naili bekas dirinya pasang susuk dulu. Ustadz Zaki terus membacakan doa-doa sambil memejamkan kedua matanya. Hingga sesaat kemudian akhirnya Naili pun lemas setelah ilmu hitam yang ada di dalam tubuhnya itu telah dibersihkan. Dan dia langsung diberikan air putih yang sudah dibacakan doa oleh Ustadz Zaki. Minum ini, jangan dihabiskan, sisakan dan sisanya dibasuhkan ke wajahmu. Perlahan-lahan dia menegak air putih yang sudah didoakan. Setelah dia meminum, sisanya dia basuhkan ke wajahnya. Dan tak berselang lama tiba-tiba saja Naili muntah darah hitam kental membuat ibunya khawatir melihat hal itu. Pak Ustadz, anak saya kenapa? Gak apa-apa Bu, jangan khawatir. Itu adalah tanda jika efek ilmu hitam yang ada di dalam tubuhnya Naili sudah keluar. Lalu Ustadz Zaki menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada Naili pada ibunya. Naili ini sudah dikirim santet oleh seseorang. Tapi akhirnya orang itu sudah melepaskan santet yang telah dikirimkannya. Emangnya kenapa Pak Ustadz? Kalau itu saya tidak tahu. Yang terpenting sekarang Naili sudah sembuh. Tinggal dia harus perbanyak ibadahnya saja. Iya Pak Ustadz. Setelahnya Naili sedikit enteng dan dia sudah tidak sakit dan gatal lagi pada wajahnya. Semenjak saat itu Naili pun sudah mulai bertaubat dan dibimbing oleh Ustadz Zaki. Dia diajari mengaji dan melakukan taubatan nasuha. Alhamdulillah, sekarang akhirnya kamu sudah bertaubat ya, Dok. Iya, Bu. Aku mau jadi manusia yang lebih baik lagi dan mau berbakti kepada orang tua. Iya, Dok. Amin. Semenjak saat itu, Naili jadi sering pergi mengaji dan selalu ikut acara pengajian. Bumia memutuskan melepas santet yang dikirimkan kepada Naili itu karena memang tujuan awalnya Bumia lakukan itu supaya Naili kapok dan tidak suka merebut suami orang. Akhirnya mereka kini menjalani hidup masing-masing. Tamat, cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas dan Mbak E
yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.